Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aini Hermawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang menjelaskan tentang bahayanya tindak terorisme dan radikalisme. Apa yang dimaksud terorisme? Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap integritas strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan sikap, ekstrim, dan gangguan aliran. Lalu ada beberapa cara pencegah terorisme dan radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini sebenarnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara rasa keingintahuan apabila terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dan yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, langkah berikutnya adalah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan terorisme tidak terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan informasi kepada rakyat. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat terbeli di tingkat negara. Mana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan. Terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masyarakat radikalisme dan terorisme. Kelima, mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun tidak terjadi, aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Yang keenam, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Meningkat pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti.
Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. 9. Ikut aktif yang mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme. Namun, kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Dan penjelasan dari saya